Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Adik-adik, hari Minggu ini nama minggu kita adalah Minggu Letare. Pada tanggal berapa, Kak? Tanggal 14 Maret tahun 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Kak Grace yang manis ini. Yuk adik-adik, siapkan tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Berkatilah buat adik-adik sekolah minggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita bernyanyi. Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan judul Aku senang Jadi Anak Tuhan. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Nora. Shalom adik-adik, hai semuanya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya dan siapkan Alkitab. Oke, duduk yang manis ya. Nah, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami boleh terfokus dengan firman Tuhan, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami dengan sehari-hari. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68.
Sekali lagi kakak ulangi, kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Oke, nah kita baca bersama-sama ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Dia mengatakan orang-orang ini berkata, "Aku dapat merubuh bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu berkata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak mau tayangkan sebuah cerita Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, untuk itu adik-adik saksikan ya. Orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi
mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Adik-adik sekolah minggu sudah melihat tayangan video tadi kan? Nah, firman Tuhan mengajarkan kita ada 3 hal yang harus kita petik atau yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kata berani. Kata apa? Berani. Berani ini yang bagaimana? Berani ini yaitu mengucapkan atau mengatakan hal yang benar. Jangan takut untuk mengatakan hal yang benar. Jangan seperti Petrus, dia menyaksikan Tuhan di mahkamah agama, tetapi dia takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Nah, jangan seperti Petrus ya. Kita harus berani mengatakan yang benar jika kawan kita benar. Yang kedua yaitu kata jujur. Jujur ini yang bagaimana adik-adik? Jujur ini tidak berbohong. Jangan berbohong ya. Walaupun kita melakukan kesalahan, kita tetap harus jujur. Contohnya misalnya kamu di rumah melakukan kesalahan, mamanya marah. Budi, tadi kamu pecahkan gelas. Jangan takut mengatakan yang sebenarnya ya. Katakan saja, Ma, Pa, aku minta maaf ya. Tadi aku melakukan kesalahan, memecahkan gelas atau piring di rumah. Pasti mamanya nggak marah lagi kalau kita sudah jujur. Nah, yang ketiga yaitu kata apa? Kata taat. Taat ini ayo siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus diolok-olok, dipukul, diludahi, bahkan dia ditinju. Tuhan nggak melawan, Tuhan diam. Tuhan itu mengasihi, bahkan Tuhan tidak mau membalaskannya. Ya, kita harus mengikuti seperti Tuhan Yesus yang taat. Seperti kita taat kepada orang tua, guru, kakak dan abang guru sekolah minggu. Bahkan kita taat juga harus beribadah di rumah walaupun masih online. Itu udah salah satu ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus ingat yang 3 hal ini ya. Berani, kata berani, kemudian kata jujur, dan yang terakhir kata taat. Amin. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan seperti Engkau yang taat. Dan kami taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, bahkan taat yang kepada orang yang lebih tua dari kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi dan bertumbuh berkembang di hati kita masing-masing. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ya, buka buku MD-nya dari nomor 565. Las rohaku lauma muzi.
akhir video ya akan ditayangkan. Oke? Nah, kita mau mengakhiri ibadah, kita mau berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam